Yohanes pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Baik, saya akan membacakan ayat yang pertama. Saudara-saudara, Bapak Ibu akan membaca ayat yang kedua. Kita akan bergantian hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-9. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2 bersama-sama, 3 ya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, tema kita bekerja selagi siang. Tadi pengantar itu sudah dinyatakan MC kita. Tentu kata yang dipakai di sini oleh penulis dalam hal ini Yohanes adalah konteks mereka tentunya. Tadi dikatakan bekerjalah selagi masih siang karena akan datang malam di mana tidak ada satu orang pun yang bisa bekerja. Nah, pada masa itu memang malam tidak dimungkinkan untuk bekerja. Ada dua alasannya, alasan teknis, itu misalnya penerangan dan segala sesuatu alat-alat udah sulit dipakai. Tetapi ada juga unsur daripada kebudayaan atau kepercayaan mereka, malam itu adalah jahat, tidak boleh digunakan untuk bekerja. Kalau hanya dari teknisnya saja pun, barangkali bisa langsung kita mengerti bahwa malam memang bukanlah waktu yang baik pada masa itu. Tidak seperti sekarang kita bisa langsung, ya sudah agak tidak bisa dibandingkan kalau terangnya ini dengan siang. Barangkali hanya bentuknya saja ya. Jadi terangnya ini dengan terang matahari memang beda, tetapi kita tidak terganggu lagi untuk bekerja pada malam. Bahkan sudah dikembangkan bukan hanya 2 shift, 3 shift. 3 shift itu berarti 24 jam, ya, 24 jam. Biasanya 8 sampai 12 terus dan seterusnya. Nanti shift malam sudah ada. Nah, nanti akan kita lihat mengapa dikatakan hanya malam. Jangan bekerja lagi kalau sudah malam. Itu ada konteksnya tentunya. Namun marilah kita perhatikan. Tadi kita sudah baca. Di dalam pembacaan kita ini langsung disuguhkan itu ayat 1 ada permasalahan. Permasalahannya itu ada satu orang yang buta sejak lahirnya. Menarik, kitab Yohanes ini mengambil beberapa potongan di dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus. Semua itu adalah spesial. Misalnya belum pernah orang yang mati hidup dibuat. Belum pernah ada orang makan 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang makan, dibuat. Jadi pada giliran di sini rupanya orang buta yang sejak lahirnya belum pernah mereka lihat ini disembuhkan. Baik itu oleh medis yang sudah berkembang saat itu, baik itu secara mukjizat, belum pernah. Mungkin saja ada pernah kasus mereka dengar orang yang buta di kemudian mungkin itu karena ada sesuatu yang meliputi matanya atau apalah, penyakit yang ada dalam tubuhnya, kemudian karena tabib atau dengan cara-cara mereka bisa ada yang sembuh.
Tetapi orang yang buta sejak lahirnya, inilah pertama terjadi. Nah ini sudah membuat mereka itu langsung berpikir, ini bagaimana ini yang buta ini? Waktu itu ada permasalahannya. Maka saya ingin menjelaskan tema ini sesuai dengan alur cerita yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal 9 ini. Nanti kan kita tahu apa maksudnya bekerjalah atau bekerja selama masih siang. Di sini ada ajakan, bekerjalah semasi waktunya siang, karena malam akan datang. Perhatikanlah, waktu itu Yesus sengaja berjalan di situ. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Itu permasalahannya. Dan saudara-saudara, biasanya orang bersikap demikian. Coba kita baca ayat 2. 3 ya, di sini aja. 3 ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Saudara-saudara, permasalahan ini sudah sangat-sangat mendalam di dalam diri manusia. Yesus memanggil mereka, murid-murid waktu itu dipanggil. Supaya apa? Baru saja dia berbicara supaya kamu menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Bukan menjadi penonton. Bukan pula membuat kegaduhan. Bukan mencari siapa yang salah. Tetapi kamu ini harus solutif. Ini di dalam ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 3 ya. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Inilah yang menjadi tantangan kita hari-hari terakhir ini. Ada permasalahan di sekitar kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Sesungguhnya berita itu, perintah apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu masih menjadi bagian kita. Apa itu? Kamu harus menjadi garam dan terang. Kamulah garam dan kamulah terang itu. Kamulah garam dunia dan kamulah terang dunia. Itulah yang dikatakan oleh Yesus baru pertama memanggil murid-murid itu. Dan sempatnya mereka sudah berlengah-lengah untuk melakukan itu. Maka peristiwa ini Tuhan Yesus pakai untuk mengajar mereka apa makna semuanya itu. Dan langsung kelihatan memang waktu si buta itu datang, anak yang buta sejak lahir itu, langsung berdiskusi mereka, bertanya kepada Yesus, "Yesus, Tuhan, kira-kira yang berdosa itu anak itu atau orang tuanya?" Langsung itu, bukan bagaimana kita menolongnya, bagaimana kita berbuat kepadanya. Saudara-saudara, kepekaan seperti itu di tengah-tengah masyarakat kita diperlukan. Orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang yang memberikan solusi. Bukan memperkeruh masalah, bukan hanya penonton, bukan hanya mau mencari kambing hitam dan yang perlu disalahkan. Ini sangat penting, siapa yang salah? Ada masalah, pasti ada yang salah. Ini yang penting, yang salah ini dicari sampai dapat. Dan bila penting dirajam, dilempari itu. Begitulah sikap-sikap manusia pada saat itu. Mereka sangat-sangat keras untuk apa? Untuk menghukum, untuk membuat salah satu orang harus berdosa, harus bersalah, dan kita harus tegakkan supaya dia dihukum. Yesus jawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus bergumul dengan masyarakat kita. Ada masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Apakah kita berkata, kami ini kan hanya penonton, itu bukan urusan kami, itu bukan masalah kami, itu tidak ada bersangkut paut dengan organisasi saya, dengan kerja saya, dengan bisnis saya, dengan keluarga saya. Lalu ngapain pula saya harus mengurusi itu? Masih terdapatkah orang-orang Kristen yang demikian? Sungguh sangat-sangat banyak. Saya mau
membuat salah satu dalam sejarah gereja. Saudara-saudara, apa yang terjadi kepada serangan-serangan kepada teologi kita, doktrin-doktrin yang baik kita itu, bukan itu semata perdebatan di ruang kuliah teologi, bukan. Tapi setelah ada di tengah masyarakat, mereka itu berkata, saudara-saudara, Tuhan kita itu adalah kasih, Yesus itu adalah kasih. Sementara orang Kristen tidak ada kasihnya. Mereka itu sudah mengabaikan kasih di tengah-tengah masyarakat mereka. Nampaknya orang Kristen juga mendukung orang-orang yang sangat terpinggirkan, orang-orang termarginalkan. Lalu orang Kristen pun ikut menimpuk dia. Siapa itu? Orang-orang yang kita sebut dengan sampah masyarakat. Sadar tidak sadar, orang Kristen justru ikut menimpuk, bukan memberi jalan keluar kepada dia. Mentertawai dan merasa kita ini orang-orang kudus, mereka orang-orang kudis. Tidak cocok untuk kita sentuh, tidak cocok untuk kita pegang. Lalu kita katakan, banyak kali pula dosanya. Tidak mau pula ke gereja. Saya tidak sedang membela mereka ketika mereka tidak mau ke gereja. Tapi Tuhan katakan, itukah kira-kira yang harus kita perbuat? Ada orang yang kita sudah stigma, dosa ini memang kalau pelanggaran ini nggak boleh, harus diusir dari dunia ini nih. Yesus membuat perubahan yang sangat radikal di tengah-tengah mereka. Ada orang yang mau melempari pelacur, matikan, lempari. Yesus datang. Oke. Sekarang saya mau mengatakan begini. Yang merasa dirinya tidak pernah bersalah, baik dia yang melempari duluan, ternyata tidak ada satu pun di antara mereka. Pergi semua. Maksud Yesus, kamu pun orang berdosa, mengapa begitu sangat-sangat kejamnya engkau terhadap orang-orang itu? Bukan justru memberikan solusi. Maka Kristen dicibir. Ini para cerita-cerita kasih itu. Kasihnya enggak ada. Mereka sih ngumpul. Kalau sesama mereka oke. Tapi kalau orang lain enggak ada itu. Enggak ada. Hanya orang itu saja. Begitu tuduhan-tuduhan di luar sana kepada kekristenan sekarang ini. Jadi jangan kita nyaman di situ. Coba kita baca, ada masalah yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 6. Coba kita baca ya. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 dan 2 itu saja. Ya, semua coba buka Alkitabnya. Supaya kita lihat bagaimana rasul-rasul itu kemudian punya sensitif kepada masyarakat yang sangat-sangat bermasalah. Ayat 1 dan 2, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama, 3 ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat 2 bersama, 3 ya. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Inilah perubahan yang terjadi kepada murid-murid. Tadinya mereka melihat orang buta langsung sibuk. Siapa yang salah? Dia atau orang tuanya? Sekarang mereka melihat ada pembagian kepada janda-janda yang berbahasa Yunani pada saat itu tidak kedapatan ransum, tidak dapat itu sembako. Dibagi kepada janda-janda. Orang yang berbahasa Ibrani dapat, tetapi mengapa orang-orang yang berbahasa Yunani tidak dapat? Jadi percekcokan di sana. Lalu rasul itu mengatakan, oh, sabar, salah kami ya, sabar. Enggak sampai situ. Mereka langsung tertusuk sampai ke dalam yang terdalam. Dari mana kita tahu itu? Waduh, kami sudah merasa tidak enak.
Berhubung dengan itu, saudara ini berkata, kami tidak merasa puas. Sebenarnya di sini kami merasa sangat-sangat bersalah. Coba nanti periksa. Kami merasa sudah mengabaikan apa? Mengabaikan firman Tuhan. Langsung karena dia tidak sedang membela dirinya dan tidak berkata, oh iya, sorry, sistemnya akan memang sistemnya akan diperbaiki. Supaya apa? Janda-janda nanti akan dipilih 7 orang yang baik, termasuk Stefanus nanti di situ. Dipilih orang yang terbaik untuk solusinya. Tetapi yang pertama ini juru saya katakan, dia langsung merasa. Bagaimana kita? Masih cocoknya ini kalau di pemuda biasa dipakai cuek bebek katanya kan. Tidak peduli aku itu, nggak urusan gitu, nggak ada hubungannya itu dengan aku, nggak ada hubungannya itu dengan bisnisku, nggak ada hubungannya itu dengan keluarga aku, nggak ada hubungannya itu dengan organisasi kami, nggak peduli. Tutup mata. Kamulah garam dan terang dunia. Kalau garam sudah tidak asin, kalau terang itu di bawah gantang, apa gunanya lagi coba? Mengapa Tuhan katakan kamulah? Di dalam bagian itu tidak dikatakan jadilah garam, enggak. Kamulah. Berarti tidak ada alternatif lain. Kalau kita tidak memainkan fungsi garam itu, waktu mereka itu untuk mengawetkan. Begitu saya baca surveinya tentang itu. Kalau terang gampang untuk menerangi. Kalau sudah orang Kristen tidak memainkan perannya lagi, memang gelap. Dari mana diambilnya terang lagi? Karena Tuhan Yesus kata, kamulah, kamu, bukan yang lain. Tidak ada alternatif lain. Sekiranya ada alternatif lain, masih bolehlah kita duduk-duduk dan tinggal penonton. Udahlah orang lain aja lah. Kami ini hanya penonton. Bukan, kamu pemain utamanya, kamu pemeran utamanya. Kamulah garam, kamulah terang dunia. Ini yang terjadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika itu terjadi, ini kalau di sekali lagi ya, ini jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalau kita melihat masalah, kalau ada permasalahan di tengah-tengah kita, tengah-tengah keluarga, tengah-tengah negara, dan tengah-tengah masyarakat kita dimanapun, lalu ini menjadi jawaban. Masalah itu rupanya, itu bisa untuk menunjukkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk dinyatakan di situ. Jadi kalau kita ini ingin mendemonstrasikan Tuhan itu, ikut serta, ada empati, berbuat, jangan cuek bebek, jangan tidak mau pedulian. Itu maksudnya. Saya sudah ingin sebenarnya memaparkan masalah-masalah apa sih yang terjadi di sekitar kita. Waduh, mengerikan sekali kan. Bayangkan anak-anak gak sungkan-sungkan lagi membunuh sekarang ini. Gak sungkan-sungkan. Dengan perkembangan teknologi ini, pornografi anak-anak sudah sangat mengerikan sekali, saudara teman-teman. Mengerikan sekali. Apalagi dengan sosmed ini ya kan. Sekarang terbongkar banyak kali para pejabat-pejabat kita yang hedon. Suka pamer ya kan. Karena memang untuk itulah dia. Rupanya ada, apa istilahnya lupa saya, pergi ke suatu daerah, bukan untuk melihat panorama daerah itu, tapi supaya dia foto, dia ingin memberitahu kepada teman-temannya bahwa dia pernah ke situ. Aneh kan? Kalau kita pergi ke Danau Toba, cantik kali, indah kali, waduh, enak kali. Mereka nggak perlu itu, nggak perlu lihat pun. Pokoknya di foto, latar belakang ada, lalu di posting di sosial medianya. Jadi mereka bisa aja hanya 2 menit katanya di destinasi-destinasi itu. Jadi bukan untuk menikmatinya. Ini lihat, aneh bukan? Siapa yang memainkan peran di situ? Saya melangkah
ke tempat yang lain. Penghargaan terhadap prestasi-prestasi yang memang berguna di tengah masyarakat kita ini hampir tidak ada. Ya. Lebih suka orang nonton yang kelihatan buduk-buduk. Juga channelnya, semua orang nonton itu. Enggak. Kalau saudara-saudara belum terguncang karena itu, kemana dunia kini ini? Coba. Kemana coba? Ada orang yang bisa mencapai miliar. Padahal Tuhan katakan, kuasailah bumi dan taklukkan itu, tahukah kita? Itu di dalam menggandakan manfaatnya. Kalaulah di masa depan orang-orang yang tidak punya bobot apa-apa pun terhadap kebudayaan, terhadap kemanusiaan, terhadap apapun, ternyata itulah yang disenangi orang. Enggak urusanku itu, urusanmu. Hari ini saya katakan, urusan kita. Bagaimana saya berperan? Nanti dulu. Bagaimana saya berperan? Nanti dulu. Maka Tuhan katakan bekerjanya sebelum itu. Tapi supaya kita juga, saya mau menitipkan, rupanya dunia kita ini harus kita bawa kepada apa? Shalom. Bukankah itu doa kita? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara, bertanggung jawabkah dengan keadaan sekarang ini? Sangat. Mengapa? Kamulah terang, kamulah garam. Tidak ada yang lain, bukan yang lain itu. Bukan yang lain mau dipanggil Tuhan, tapi kamulah. Jadi Tuhan Yesus mempertunjukkan orang buta itu, bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam mengejentawahkan, di dalam menerjemahkan. Bagaimanakah semua ini, peristiwa ini, aku harus memperlihatkan pekerjaan Tuhan di sana. Maka beberapa bagian ini harus kita lihat. Ini harus kita lakukan. Ada kata harus, saya kira semua kita tahu lah ya. Bukan alternatif, itu bukan pilihan itu. Kita harus. Jadi dari semula Tuhan katakan tidak ada yang lain. Malaikat-malaikat kan? Bukan, kamu yang dipilih, kita yang dipilih Tuhan. Bukan malaikat-malaikat. Jadi sekali lagi teman-teman, saudara-saudara yang ada di tempat ini, jangan kita kira kita ini sembarangan, manusia sembarangan. Enggak. Orang-orang yang sangat penting bagi Tuhan. Amin. Apalah daya aku begini. Kalau aku berpengaruh sebagai seorang gubernur, kalau kamu pun gubernur tapi mentalmu belum pernah melihat dunia ini adalah ladang untuk kamu garami, untuk kamu terangi, tidak akan. Seorang karyawan, seorang pangkat rendahan, tapi hati kita, aku diutus Tuhan di sini, sama seperti yang sering kita katakan, kita ini duta-duta Kristus, duta-duta Allah di tengah-tengah dunia. Kalau itu ada, peranmu yang kamu anggap kecil itu, maka akan memainkan hal yang sangat besar. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-7 diakhiri dengan kata-kata ini. Tidak persis lagi saya ingat, tapi ini begini katanya. Sejak itu semakin tersebarlah firman Allah, dan banyak di antara imam-imam yang menjadi percaya. Menarik kan? Masa hanya masalah janda-janda? Memang tidak langsung diperkaitkan. Karena itu bukan disambung dengan karena itu. Bukan. Tetapi ditulis di dalam ayat 7. Sejak itu. Orang melihat, iya ada arti kekristenan ini. Iya, kekristenan ini hadir. Iya, orang-orang ini, orang-orang percaya ini memang ada. Mereka memang kita butuhkan. Dari sikap, dari cara kita untuk bermasyarakat, memberikan fungsi, faedah kepada masyarakat, mereka akan berkata, inilah yang benar. Mau cuap-cuap kita katanya sebanyak apapun, itu akan diredam atau habis
cuap-cuap kita itu karena apa? Tingkah dan perbuatan kita. Jauh lebih nyaring perbuatan. Mau ngomong kita tentang kasih, ngomong kita tentang apa? Orang lain tak akan dengar. Lain. Karena apa? Ada suara yang bising mengganggu itu. Cuap-cuap kita itu. Apa itu? Perbuatan kita. Jauh lebih bersuara dia. Kan itu istilah yang dipakai. Yesus katakan, kita harus. Tidak ada pilihan. Karena bukan yang lain menjadi garam. Bukan yang lain yang menjadi terang. Kamulah. Kamu. Jadi kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini yang harus kita lakukan. Pekerjaan dari Bapa yang mengutus Yesus. Itulah yang harus kita lakukan. Saya kira di para pekerja seperti ini sudah sering mendapat tema seperti ini, ya kan? Dulu itu dualisme tentang hidup orang Kristen itu sangat-sangat keras. Misalnya ada yang sakral, ya kan? Itu di gereja persekutuan doa seperti ini, waktu kita ini berdoa, doa khusus, itu adalah hal-hal yang sakral. Lalu di sana, di tempat pekerjaan, ini nggak sakral lagi nih, suka-suka lah. Lalu itu bukan pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang sekuler kita bilang. Lalu di situ entah apa-apa pun kita lakukan karena nggak berhubungan itu dengan Tuhan. Yang berhubungan dengan Tuhan itu apa? Gereja. Yang berhubungan dengan Tuhan itu apa? Nanti doa bersama. Yang berhubungan dengan Tuhan itu apa? Minimal lah latihan core. Kalau itu kan udah berbicara tentang Tuhan. Jadi harus waktu itu nggak boleh berbohong, marah pun nggak boleh. Jadi wajib pun harus senyum terus. Jadi kalau di luar mau apa buka nggak apa-apa. Mau di luar sana mau menipu mau apa jadilah. Karena apa? Itu bukan pekerjaan Tuhan. Di pekerjaan Tuhannya kita ini perlu polos, perlu kudus, perlu melakukan hal-hal yang baik. Kalau di luar, itulah yang disebut dualisme itu. No, tidak. Ibadahmu adalah seluruh hidupmu, kata firman Tuhan. Ibadahmu adalah mempersembahkan seluruh hidupmu. Jadi di dalam pekerjaan, di dalam studimu, di dalam bisnismu, di dalam pelayanan seperti ini, gak ada bedanya. Sekali lagi, tidak ada bedanya. Dan menarik, waktu dipilih 7 orang itu, kriteria mereka sangat jelas loh. Kisah Para Rasul pasal 6 itu. Terkenal baik, penuh hikmat, dan rajin. Untuk mencari pendeta pun kriterianya itu aja kok. Ya. Jadi sama kriteria seorang anak Tuhan yang menjadi pengacara. Ada teman kita. Sama. Aku pengacara kok. Kalau Bang Ramlan itu kan penginjil. Jadi kalau Bang Ramlan kalau ngomongnya pun, kalau hidupnya pun harus begitu. Ya, kalau kami pebisnis ini, guru ini, atau siapa lagi yang saya tidak bisa saya sebut satu persatu, yang berdagang, tidak apa-apalah. Kalau sedikit-sedikitnya nipu-nipu, kalau sedikit-sedikitnya, atau banyak kali pun, karena memang itulah bisnis, tidak boleh sedikit-sedikit. Kalau terlalu polos kita ini, apa kita nggak dilibas oleh zaman ini. Hari ini Tuhan katakan pekerjaan Dia dimanapun kita, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan. Maka pernah Paulus katakan itu, jikalau engkau minum atau makan atau melakukan apapun, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Mereka persoalkan, mana ini yang sakral, mana ini yang sangat-sangat untuk Tuhan. Mereka persoalkan. Lalu dijawab, jawabannya jelas begitu. Kalau engkau makan, atau kalau kamu minum, atau apapun yang kamu lakukan, firman Tuhan katakan apa? Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Dan Yesus katakan, harus lo.
nggak alternatif, bukan pilihan itu. Kita harus mengerjakan itu. Lalu masuklah kita menyentuh dengan kata selama masih siang. Saya sudah antarkan tadi. Pekerjaan apa yang kita lakukan? Pekerjaannya Tuhan. Mengapakah harus kita? Ya harus kita, tidak ada yang lain. Pilihan yang lain nggak ada. Kamulah garam dan terang itu, bukan yang lain. Kalau ada yang lain, barangkali bisa kita penonton. Maka Tuhan Yesus katakan harus, bukan yang lain. Jadi kita harus melakukan itu. Pekerjaan Tuhan. Selama masih siang. Tadi saya sudah antarkan, mereka tidak ada shift malam. Mereka satu shift. Kalaupun sampai sore, oke lah, 1,5 shift. Jam 6 harus stop semua. Kan itu kan? Ada orang yang bekerja mulai dari jam 6 sampai jam 6. Memang itulah masa kerja mereka. Jam 6 sampai besok paginya lagi jam 6, tidak boleh ada yang kerja. Nah rupanya yang mau dimaksudkan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan tadi. Apa yang kita ingin perbuat untuk mendatangkan shalom itu di tengah-tengah dunia ini melalui profesi kita masing-masing, melalui apa yang kita miliki sekarang ini. Dikatakan begini, jangan kamu kira terus-terus akan ada waktu. Ada waktunya stop. Ada waktunya tidak bisa lagi bekerja. Itu kalau sudah malam, konteks mereka kalau malam. Dan sekarang pun kita diingatkan, saudara-saudara, jangan Anda kira kamu masih bisa akan terus melakukan itu. Tidak. Tuhan katakan sudah ingatkan. Tidak, akan datang waktunya. Kamu tidak lagi bisa melakukan itu karena sudah malam. Jadi selama masih siang, saudara-saudaraku yang kekasih, selama kamu masih bisa memainkan peranmu, mainkanlah dengan baik. Di sini juga termaktub apa yang dikatakan itu, bahwa kamu harus melipat gandakannya. Karena ada keterbatasan dalam hal ini waktu, maka kamu harus melipat gandakannya. Pekerja-pekerja Kristen, karena tadi saya sudah katakan, fungsinya untuk apa? Untuk mendatangkan shalom, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang, untuk memberi solusi di tengah-tengah masyarakat. Pasti juga dituntut untuk apa? Berbuat yang terbaik. Peristiwa 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ingat ya? Yang 5 talenta menjadi berapa? Jadi berapa? 10. Yang 2 talenta jadi berapa? Jadi 4. Digandakan. Yang 1 talenta berapa? Tetap 1. Karena di kuburnya. Lalu Tuhan katakan apa? Kepada yang 1 dulu, yang 1. Apa yang kata-kata? Bodoh atau jahat? Jahat. Kok jahat? Kenapa nggak kau gandakan? Kau bungakan pun jadi berbunga uangku itu, kata Tuhan itu. Aku tahu engkau Tuhan yang bengis. Hah? Disalahkannya pula. Yang mengambil yang bukan milikmu. Orang yang tidak mau, yang bermalas-malas, orang yang tidak mau menggandakan perannya di tengah-tengah kerajaan Tuhan ini, dalam pekerjaan Tuhan ini seperti yang saya katakan tadi, selalu saja akan ada alasan. Saya sudah melihat ada orang yang mulai dari bawah. Udah berbuatlah, ikut melayanilah, berikanlah kepada Tuhan. Kalau saya sebut 3 itu bukan hanya itu, tadi saya sudah katakan lebih luas dari situ. Tetapi misalnya untuk bisa mengukur indikasinya kan di situ. Mau dia berbuat untuk gereja Tuhan, memberikan dari hasilnya, lalu melakukan pelayanan di gereja.
Kita di masyarakat misalnya dia mau berkorban, ya, untuk orang-orang kecil. Saya melihat itu karena adik-adik saya di sini pengacara, mereka mau pasang badan untuk orang-orang terpinggirkan, untuk mengadvokasi mereka, memberikan bantuan hukum kepada mereka. Kadang mereka tanpa dibayar. Ada enggak? Lalu dia jawab saya, tunggulah Pak, atau tunggulah Bang biasanya gitu. Kenapa? Tunggu jadi direktur lah aku. Sekarang belum bisa. Oh iya. Tunggu. Betul juga. Naik jabatannya. Jadi manajer dia. Udah manajer. Kita ingatkan lagi. Ada lagi jawabannya. Aduh tanggung Bang, masih ada di atasku, susah lah. Udah belum bisa berbuat. Nanti kalau saya lah manajernya atau direkturnya. Saya sambung lah. Gak sempat lagi saya lihat apakah dia jadi direktur. Kalau dia direktur pun dia kadang aja juga jawabnya itu. Aduh dia terlalu sibuk, gak ada lagi waktuku. Aku yang bertanggung jawab di sini, regional sana, yang sana, harus aku. Aduh yang malam Bang, sampai malam pun udah ada gak ada. Itu yang mau saya maksudkan. Jadi dimanapun posisimu akan selalu ada alasan seperti yang memiliki satu talenta itu. Jadi jangan pernah tunggu lagi. Inilah waktunya. Selama masih siang. Kalau besok kamu katakan, tunggulah tahun depan, tunggulah aku memiliki ini dulu, tunggulah aku dulu memiliki ini, maka lihatlah, kamu akan semakin terjerat terus dan tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Ada yang diundang, kasihlah perpuluhanmu. Hitungnya gaji 3 juta. Aduh tunggulah, 3 juta mana lah cukup. Ini justru Ron yang memberikan ilustrasi ini. Saya ingat sekali itu khotbah. Rupanya tahu bagaimana? Tuhan tambah uangnya. Jadi 10 juta. Waktu dibilang kasihlah perpuluhan 1 juta. Udah mulai berpikir ya. Sekali 1 juta. Jadi 9 juta aja sama aku. Tapi tahu bagaimana katanya? Tambah lagi, jadi 25 juta. Saya makin terjerat dia. 2,5 juta. Saya nggak tahu benar atau tidak itu. Katanya Tuhan kembalikan dia menjadi 3 juta lagi gajinya. Apakah dia menjadi tobat? Nggak tahu. Nggak ada cerita Pak Yusuf Roni itu, nggak sampai di situ. Dikembalikan katanya, gajinya jadi 3 juta. Mau berapapun engkau akan punya beban terus kalau hatimu tidak kamu buka. Ada yang penghasilan 100 juta misalnya, kan jadi susah. 10 juta loh, besar kali 10 juta. Tapi yang 3 juta tadi pun beralasan, 3 juta tinggal 2.700.000 lah sama aku. Iyalah 2.700.000 kalau aku kasih perpuluhan semua kan. Maka Tuhan katakan selama masih siang, sekarang itu maksudnya, jangan tunda-tunda. Besok kamu akan ada masalah lagi. Yang mau PA besok lah. Kalau sudah mulai agak ini longgar, tak akan ada longgar lagi. Sekarang siangnya, saya memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, ada memang limitnya. Selama masih siang, saat itu bersegeralah. Kan itu maksud Tuhan di sini, bersegera. Dulu mereka sudah katakan malam nanti nggak bisa lagi kerja karena situasinya. Sekarang apa maksudnya bagi kita? Bersegera. Jangan lagi tunda. Ada saudara-saudaramu, teman-temanmu yang perlu aku mau penginjilan lah ke daerahku, kudoakanlah dulu ini Tuhan. Lalu kamu kalkulasi, tunggulah ada dululah mobilku biar naik mobil aku nanti. Udah ada mobilmu, sayang kamu pergi ke desamu. Aduh, desaku rusak-rusak, nanti digoresi orang mobilku. Percayalah. Betul yang saya katakan ini. Tunggu aja lah dari mobil nanti supaya gampang-gampang ke kampungku penginjilan aku.
Tuhan kasihlah mobil. Sayang kali kau ke mobilmu ini. Sedikit abu aja udah kamu lap. Iya kan? Nggak salah. Bagus juga. Makanya saya katakan, itulah yang menghalangimu. Itulah yang menjeratmu. Maka siangmu sudah habis. Tidak bisa lagi. Terjerat kok kita ini. Aku mau meningkatkan pelayananku lah sekarang. Tahu orang? Hitung. Oh, tunggu dulu lah. Tunggu ada dulu ini. Biar aku. Kan ada sekarang ini kan. Ada yang mau sekolah teologi walaupun para pebisnis. Supaya pintar dia nanti. Supaya bisa dia melayani orang. Tunggu. Mana tahu sudah Tuhan katakan itu samamu. Ya. Langkahlah. Jangan sampai malam. Kalau udah malam, ada aja alasannya nanti untuk tidak kamu perbuat lagi. Sekaranglah waktunya. Saya sudah mengatakan, kamu menggandakan yang ada. Kalau sudah masuk mulai berbuat, sudah mulai peduli dengan orang, ikut melayani, memberi kepada Tuhan, pekerjaanmu juga di kantor sana sudah menjadi dipuji oleh komandanmu atau bosmu. Karena memang begitu kan. Katakan lagi, apalagi yang saya bisa perbuat. Dan jangan tunda-tunda. Menunda adalah sesuatu yang sangat ditegur oleh Tuhan di sini. Selama masih siang, kita harus mengerjakan. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya hanya mengingatkan saudara-saudara. Dan kalau saudara-saudara tidak langsung berpaling, ingat yang dikatakan firman Tuhan ini. Pada saat seperti yang kau cita-citakan itu pun kamu capai, kamu akan tetap direm. Ada saja alasan untuk tidak melakukan pekerjaan Dia, pekerjaan Tuhan yang mengutus. Inilah pergumulan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kisah para rasul tadi saya sudah katakan. Kalau kamu memainkan perananmu di tengah-tengah masyarakat kita, di kantormu, tempat kerjamu, di tempat kamu, dimanapun saat ini berada. Kisah ini memang membuat dua kubu. Jelas sekali. Dan selalu itu. Kubu yang pertama, menolak, nggak ada itu. Kubu yang kedua, mana ada dari dulu nabi yang membuat yang buta dari lahirnya bisa melihat. Menjadi kelompok yang percaya. Baca selanjutnya. Kisah para rasul juga begitu. Kisah para rasul, waktu mereka menangani dengan baik janda-janda itu, akhirnya mereka memilih 7 orang. Apa yang terjadi ayat 7? Atau kita bacalah ya, ayat 7. Ayat 7 aja, Kisah para rasul pasal 6 ayat 7. Setelah peristiwa itu, Kisah para rasul ayat yang ke-7. Satu orang membaca, tiga ya. Kuat ya. Kisah para rasul 6. Perhatikan. Firman Allah semakin tersebar. Apa katanya? Jumlah orang percaya semakin banyak. Bukan hanya itu yang disentuh. Kelompok yang paling sulit untuk menerima Injil waktu itu siapa? Imam-imam. Karena mereka sudah terdoktrin. Sudah memiliki konsep teologi. Imam-imam itu. Tapi sejumlah imam-imam itu pun percaya. Penulis kisah para rasul Lukas itu
mengkaitkan yang dua ini. Sekalipun tidak disambung dengan kata karena itu, tidak. Tapi setelah itu, apa yang terjadi? Banyak orang yang percaya. Saya sangat yakin kalau kamu melakukan dan tidak menunda-nunda, jangan berharap besar dulu, harus besar-besar. Enggak. Tuhan tidak. Kamu mulai dari yang kecil. Bukankah kerajaan Allah disebut seperti apa? Biji sesawi. Kecil sekali. Tentu bukan sesawi yang di sini. Saya sudah lihat, oh bukan. Jadi biji yang kecil itu bisa menjadi besar nanti. Seperti pohon apa? Aduh teh ariara. Beringin. Jadi ariara yang kuingat dia. Beringin. Besar dia. Cukup untuk berteduhnya orang. Cukup untuk bertenggernya burung-burung. Iya. Padahal tadinya kecil. Hal kerajaan Allah disebut oleh Tuhan Yesus. Itu seperti biji sesawi. Tetapi ketika dia tumbuh, maka dia membesar. Kalau ada orang-orang seperti kita ini muncul dan memainkan perannya di tengah-tengah provinsi kita, dimanapun, maka kerajaan Allah itu akan semakin berkembang. Tetapi kalau kamu biarkan layu, sebenarnya kamu udah besar, tapi kamu terus membiarkan dirimu seperti itu. Apakah karena keenggananmu? Apakah karena ketakutanmu? Apakah karena kekhawatiranmu dengan penghidupanmu? Maka busuklah. Tidak seperti biji sesawi itu. Tapi biji sesawi yang kecil, yang sangat tidak berarti, harus kita dekatkan sedikit supaya agak lebih jelas dia. Lalu jatuh, tumbuhlah dia. Itu maksud Tuhan. Kalau kita semua memainkan peranannya, tidak menunggu-nunggu sampai malam, sampai tidak ada lagi waktu bagimu, maka lihatlah kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan akan semakin semarak. Ini bagian terakhir ini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ini saya ambil dari Yohanes pasal 8 sebelumnya. Yesus telah berkata tentang terang itu. Jadi seakan-akan Yesus ingin berkata, sekarang kamu, lihat ini, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Sekarang bukankah terang dunia? Bukan itu maksudnya. Sekarang kamulah pemainnya. Katanya kepada murid-murid. Sampai sekarang Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya. Tetapi maksud Yesus, aku kan udah memainkan perananku sekarang ini. Udah kumainkan. Sekarang tirulah. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Coba kita baca Yohanes 8 ayat 12 ini. 3 ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, kuat, 3 ya. Akulah. Sekarang kitalah terang itu. Dari mana orang kenal Yesus kalau bukan kita? Dari mana orang tahu kerajaan Allah kalau bukan kita? Dari mana orang tahu contoh kasih Yesus yang tak terperi, yang sering kita nyanyikan itu? Tak terperi. Kalau kita tidak memperlihatkan itu, kasih kita memang tidak terperi kepada orang lain. Dari mana? Kamulah kitab terbuka. Kamulah orang yang dibaca orang lain. Mereka akan malas, bahkan mungkin tidak sempat baca itu. Tapi melaluimu mereka lihat, oh iya. Dan mudah-mudahan seperti sida-sida dari Ethiopia itu kan. Sebenarnya rupanya tentang Yesus itu. Saya banyak mendapatkan berita seperti itu. Orang-orang Kristen yang hidup benar di tengah-tengah pekerjaannya masyarakat. Akhirnya orang tanya, kok beda kalian ya? Kan enak kali memberitakan Injil sama itu ya. Kok lain ya? Apa rahasianya? Oh, apalagi udah ditanya begitu. Itu sida-sida dari Ethiopia itu, tanyanya.
begini loh, aku pun sebenarnya nggak baik-baik kalinya aku ini. Kan udah gampang menceritakan sama dia. Cuma ada Tuhanku Yesus mengasihiku dan mengubahku. Itu aja caranya. Dari mana aku baik-baik kali? Penjahatnya aku seperti kau. Siapa itu? Hah, apa tidak lebih gampang? Atau justru sebaliknya, kami yang di daerah-daerah mau pergi daerah-daerah penginjilan itu, daerah-daerah misi kita itu, kita udah injili orang. Lalu apa katanya? Dilihatnya orang-orang Kristen di sekitarnya. Gimana ini, sama ajanya Pak katanya. Waduh, jadi batu sandungan. Orang yang udah mau datang pun tersandung dengan sikap kita. Sorry kalau saya tuduhkan kepada saudara-saudara, tapi karena banyak orang Kristen seperti itu. Hari ini kita diingatkan, kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih apa? Selama masih siang. Mari kita kerja. Ayat ini akan kita akhiri 6 dan 7. Ternyata dia kasih solusinya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Orang Kristen harus menjadi solusi, bukan menjadi bagian dari masalah kita. Bukan. Kita harus memberi solusi. Ada banyak sekarang ini, saya barangkali terlalu luas saya bicarakan itu, tetapi supaya saudara-saudara jangan menganggap itu bukan bagian kami. Ada banyak korupsi di negara kita ini. Apa peran kita? Apa yang harus kita mainkan? Coba. Terlalu banyak orang menyanjung orang kaya daripada orang jujur. Dan jangan-jangan itu ada pada kita. Makanya saya katakan tadi dari awal, orang lebih dihargai, misalnya YouTuber nggak ada, entah apa pun masalah gaya-gaya, daripada orang yang berprestasi, misalnya sampai ke Olimpiade. Lihatlah, mana ada dihargai. Karena apa? Jangan-jangan kita pun ikut di situ. Lagi kalian datang ke kampung kami, kalau lu punya harta, banyak mobil, mobilnya bagus, baru kamu dikatakan orang, nggak bisa dah, maksudnya, udah jadi orang dia. Kalau kamu masih biasa-biasa, masih go plus, belum orang di kampung kita ya Bang Peri. Kalian mulai terfortuner, nggak bisa dah. Jangan-jangan kita ikut di situ, itu maksudku. Kalau itu jadinya kita, memang kita menyuburkan, tidak menjadi soluser kita. Kita ini ikut di dalam pembuat kegaduhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, pulang dari sini buatlah sesuatu. Jangan sampai malam, karena itu tema kita. Saya jadi panjang lebar kalau yang lain, tapi kalau saya hanya menyentuh tema itu dalam itu, karena memang itu maksudnya. Ini, selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jangan tunda-tunda, jangan buat dulu sempurna dulu, ada dulu ini dulu, lengkap dulu, ini, maka saya berbuat. Besok sudah malam, tidak ada lagi. Kamu ditutup, tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa. Ini waktunya. Sedikit kecil atau apapun penilaian dunia ini, lemah, sederhana, sepele kali itu, terserah apa yang dikatakan dunia ini. Tapi Tuhan katakan, aku menghargainya. Maka seperti biji sesawi itu, dia akan bertumbuh besar, di mana burung-burung bisa di sana hinggap, di mana banyak orang yang terberkati, terlindung di dalamnya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Terlalu sering kami ikut dengan cara berpikir dunia ini, bukan memberi solusi, tetapi justru menjadi
masalah. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang harus kami kerjakan. Karena Yesus mengajak murid-murid itu harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Banyak pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berbicara moral, kami berbicara kualitas, kami berbicara banyak hal di tengah-tengah masyarakat kami. Sentuhlah hati semua saudara-saudara ini, bahwa itu pun adalah ladang pelayanan mereka. Jangan ada orang yang cuek, jangan ada orang yang tidak pedulian. Waktu hal-hal itu muncul di tengah-tengah kami, berarti Tuhan sedang mengajak kami untuk ikut serta menjadi soluser di sana. Terlalu sering juga kami Tuhan membuat alasan, belum lengkap, belum cocok, belum dapat ini, belum memiliki ini. Maka malam ini Engkau ingatkan kami selama masih siang, kami harus mengerjakannya. Besok mungkin sudah jadi malam, di mana kami tidak lagi bisa membuat apapun. Dan kami terjerat terus menerus hanya dalam masalah kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami, biarlah semua saudara-saudara ini terjun di dalam semua peran-peran mereka di tengah-tengah masyarakat kami, supaya nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami, ini Tuhan permohonan kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin.